Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara sahabat yang setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Apa kabar semua saudara? Selamat hari Minggu. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk beribadah bersama, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang belum juga kita tahu kepastiannya, tapi kita percaya Tuhan kita yang pasti bersama-sama dengan kita. Hari ini dalam program Sarimi, Santapan di Hari Minggu, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat pada Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Sebelum saya membacakan bagian firman Tuhan ini, mari kita tunduk sejenak, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena hari ini, pada hari Minggu ini kami boleh beribadah. Kami bersyukur kami tetap dipelihara oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi. Dan kami tetap boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kepastian di tengah-tengah segala situasi yang tidak pasti, yang memberikan suluh atau terang di dalam jalan-jalan hidup kami di tengah-tengah situasi yang semakin gelap. Kami bersyukur hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan, bahkan tuntunan dalam hidup kami menjalani hari-hari kami yang ada di depan. Berfirman kepada kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan berkati semua saudara sahabat dimanapun menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yohanes 3 ayat yang ke-16, satu bagian firman Tuhan yang sangat-sangat dekat dan familiar dengan kita. Dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam episode Sarimi, hari Minggu ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan ini dengan tema kasih Allah yang tidak terbatas. Dan tentu ini kita aminkan karena pengalaman demi pengalaman yang kita lalui bersama dalam segala situasi yang cukup sulit, yang sampai hari ini melanda seluruh dunia. Kita tahu di dalam seluruh situasi ada kasih Allah yang tidak terbatas, yang memungkinkan saya dan semua sahabat saudara yang menyaksikan tayangan ini hidup di dalam kasih itu. Hari ini kita akan melihat tema ini. Kalau kita memperhatikan kasih Allah yang tidak terbatas, tentu kita harus melihat dalam latar belakang teks yang saya sudah bacakan tadi dengan percakapan seorang yang bernama Nikodemus, seorang ahli Taurat, pemimpin orang Yahudi yang bercakap-cakap dan berdiskusi dengan Yesus dalam satu waktu yang telah ditetapkan. Dalam konteks kita dikatakan pada malam hari,
tentang satu topik yang begitu penting, yaitu tentang kelahiran kembali. Kasih Allah yang tidak terbatas itu dilatar belakangi oleh satu diskusi seorang pemimpin Yahudi dengan Yesus tentang kelahiran kembali. Dalam percakapan itu sangatlah jelas Nikodemus sebagai seorang pemimpin, pengajar, orang yang aktif melayani. Tetapi jelas sekali dengan pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa Nikodemus betul-betul seorang yang belum memahami apa yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali. Sehingga jawaban Yesus di dalam pasal 3 ayat 3, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Karena itu kasih Allah yang tidak terbatas. Itu penting kita mengerti dari latar belakang pentingnya kelahiran kembali yang memungkinkan seseorang dapat mengalami kasih itu. Kasih yang tidak terbatas. Itu latar belakang yang kedua. Yang pertama, latar belakang yang kedua kalau kita memperhatikan di dalam ayat-ayat sebelum ayat yang ke-16, khususnya di dalam ayat yang ke-14. Di situ dijelaskan bagaimana signifikansi salib bagi setiap orang yang percaya. Penulis kitab Yohanes ini menjelaskan latar belakang ini dari kisah bagaimana bangsa Israel mengalami kebinasaan, mengalami masa-masa kritis ketika mereka menolak Tuhan. Dan dalam kasih karunia-Nya Tuhan akhirnya memerintahkan Musa membuat dikatakan di dalam bagian firman Tuhan itu membuat satu patung ular tembaga, sehingga setiap orang yang memandang kepada patung ular tembaga itu akan mengalami keselamatan. Dan ini merupakan satu gambaran tentang karya salib yang akan dijalankan atau dilakukan melalui karya salib Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kasih Allah yang tidak terbatas itu juga memiliki kaitan dengan karya salib. Dari kedua latar belakang ini, maka banyak kita melihat bagaimana setiap orang akan mengalami kasih Allah yang tidak terbatas. Kalau kita memperhatikan di dalam bagian-bagian pasal 3, bahkan mungkin juga kalau kita memperhatikan mulai dari pasal 2, kita menemukan ada begitu banyak orang yang melihat karya Yesus ketika dia melayani di bumi ini. Melihat berbagai mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita memperhatikan mulai dari pasal 2 sampai dengan pasal pembacaan kita tadi, ada begitu banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Oleh karena itulah hari ini kita akan coba melihat apa yang dimaksud dengan kasih Allah yang tidak terbatas. Dalam pembacaan ini kita melihat yang pertama, kasih Allah yang tidak terbatas itu yang pertama adalah kasih tanpa syarat. Dipakai satu istilah dalam bahasa asli Alkitab dengan kata agape. Kasih yang sangat berbeda dengan kasih yang kebanyakan orang praktekkan selama ini. Kasih tanpa syarat. Kasih yang dilakukan oleh seorang pribadi Yesus Kristus. Kasih yang dilakukan bukan karena ada alasan tertentu. Tapi boleh kita katakan kasih atau unconditional love itu adalah kasih atau mengasihi meskipun dan walaupun. Kalau kita memperhatikan, ini juga lah yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma pasal yang ke-5, bahwa Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa.
Tuhan mengasihi kita ketika kita masih dalam kesesatan. Tuhan mengasihi kita ketika kita dalam keadaan lemah. Karena itu kasih yang tidak terbatas dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 menjelaskan kepada kita kasih tanpa syarat. Seringkali kita bisa mengasihi saudara. Seringkali seorang suami bisa mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak. Karena sesuatu, ada alasan-alasan tertentu. Tapi ketika kita bertemu dengan kasih Allah, tidak ada alasan yang nampak, yang bisa dilihat oleh Allah dalam diri setiap orang. Karena Alkitab sangat jelas, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, gambaran kehidupan kita tidak lebih seperti lap kotor yang tidak berguna. Sekali lagi, itulah kasih Allah yang tidak terbatas yang pertama. Yang kedua, kasih Allah yang tidak terbatas adalah kasih yang melampaui segala karunia-karunia. Kalau kita memperhatikan misalnya dalam 1 Korintus pasal yang 13 ayat 1 dan 3, kemudian ayat yang ke-13. Kasih Allah itu adalah kasih yang melampaui nubuat, melampaui bahasa roh, melampaui karunia pengetahuan, melampaui karunia iman. Bahkan, apa yang Rasul Paulus katakan? Sekalipun seseorang bisa memberi dirinya untuk dibakar sebagai persembahan, itu tidak ada artinya kalau kita tidak memiliki kasih. Kasih yang tidak terbatas itu adalah kasih yang melampaui segala bentuk-bentuk karunia yang ada di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, khususnya 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Bahkan dikatakan itu seperti gong. Seperti kalau kita memperhatikan, seperti sesuatu yang tidak ada artinya apa-apa. Yang ketiga, kasih Allah yang tidak terbatas. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, dunia ini dipakai istilah kosmos. Dunia ini dalam tulisan-tulisan yang lain juga ingin mengatakan satu kondisi dunia yang jahat. Dunia ini juga mau berbicara tentang dunia masa kini, dunia yang terikat dengan dosa. Atau dengan kata lain, dunia ini juga bisa berarti manusia-manusia yang berdosa. Jadi kasih Allah yang tidak terbatas itu mau menjelaskan tujuan kasih penyelamatan Allah bagi manusia yang berdosa. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia sedang bercakap-cakap dengan seorang berdosa. Kalau kita memperhatikan misalnya dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, Tuhan Yesus katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengan demikian, kasih Allah yang tidak terbatas adalah kasih yang memiliki tujuan penyelamatan bagi dunia ini atau bagi manusia yang berdosa. Kemudian yang berikut yang bisa kita lihat dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 menjelaskan kepada kita bahwa wujud kasih Allah yang tidak terbatas. Kalau kita memperhatikan bagian-bagian firman Tuhan ini sangat jelas dikatakan, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dalam bagian-bagian lain dikatakan, ya, anaknya, kemudian yang tunggal. Kemudian juga yang dikasihi. Ini satu hal yang luar biasa. Dia memberikan anaknya yang tunggal yang dikasihi. Ini sebagai wujud kasih. Dia memberikan sesuatu, dia memberikan yang terbaik di dalam dirinya supaya manusia dapat diselamatkan. Dengan demikian saudara, yang berikut yang bisa kita lihat, kasih Allah yang tidak terbatas. Kita juga melihat wujud kasih itu keselamatan. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan jelas, kalau kita memperhatikan,
Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12 sangat jelas di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kasih Allah yang tidak terbatas bukan hanya sekedar berkat secara jasmani yang banyak dinanti-nantikan oleh manusia, dinanti-nantikan setiap orang di tengah-tengah banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi kasih Allah yang tidak terbatas itu memberikan sesuatu yang lebih besar yang tidak mungkin diberikan oleh seorang manusia dimanapun. Karena itu hanya dapat diberikan oleh kasih di dalam Yesus Kristus. Kasih itu adalah kasih yang menyelamatkan. Keselamatan, kalau kita membaca di dalam Alkitab, itu adalah kasih karunia. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan keselamatan adalah kasih karunia? Kalau kita melihat kata karis, grace, itu berarti sesuatu yang cuma-cuma. Sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang tidak layak untuk menerimanya. Kasih itu adalah kasih yang terbesar yang tidak mungkin dapat dibeli, dibayar dengan apapun. Dan tidak seorang pun dapat memperolehnya oleh karena kekuatan dan kemampuan manusia. Karena itulah demi keselamatan manusia, Tuhan harus memberikan keselamatan itu kepada kita secara cuma-cuma. Kasih Allah yang tidak terbatas dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, kasih itu kasih yang memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam tulisan-tulisannya. Kalau kita membaca misalnya dalam 2 Korintus pasal 4, 2 Korintus pasal yang ke-5, ada pengharapan. Meskipun di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah berbagai sakit penyakit, di tengah-tengah berbagai pergumulan, kesusahan yang hari-hari ini, yang sepertinya tidak memiliki jalan keluar. Namun ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan, ada pengharapan, ada kehidupan yang kekal. Maka sangatlah tepat ketika Paulus katakan, dengan apakah kita akan membandingkan apa yang akan kita terima kelak. Pengharapan akan kehidupan yang kekal itu tidak akan pernah dapat kita bandingkan dengan penderitaan apapun yang kita alami hari-hari ini. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bagian firman Tuhan. Sehingga untuk mewujudkan kasih Allah yang tidak terbatas. Kalau kita membaca di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 5 dan seterusnya, itu sangat jelas. Kita bisa melihat di sana kasih Allah yang tidak terbatas itu. Untuk mewujudkannya, Allah menjadi manusia. Bahkan dikatakan Allah mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dikatakan Allah harus mati dengan cara yang terkutuk, mati di kayu salib. Ini yang sangat jelas sekali. Dan ini satu misteri yang terbesar yang dicatat oleh firman Tuhan. Allah, sang firman itu harus menjadi manusia. Bahkan dikatakan bukan hanya menjadi manusia, dia mengambil rupa seorang hamba. Bahkan bukan hanya mengambil rupa seorang hamba, dia akan mati dengan cara yang terkutuk. Tujuannya satu, supaya kita manusia-manusia yang berdosa dan terkutuk dapat diselamatkan. Inilah kasih yang terbesar yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh siapapun, oleh dunia sekalipun. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan beberapa pengertian ini, maka pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengalami kasih Allah yang tidak terbatas itu? Kalau kita memperhatikan dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37,
Dan seterusnya dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Percaya. Apa artinya? Berarti kita menerima Dia. Dipakai dengan istilah haus, lapar, dan datang. Itulah yang dapat kita lakukan supaya kita memperoleh kasih Allah yang tidak terbatas. Kemudian ketika kita membaca Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam 1 Yohanes 3, tulisan Yohanes yang sama dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 pun perlu menjadi perhatian kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Setiap orang yang telah mengalami kasih Allah yang tidak terbatas itu, yang dimungkinkan hanya oleh kasih karunia Allah semata, setiap orang pun harus memberi dirinya menjadi kesaksian, supaya setiap orang yang belum menerima kasih yang tidak terbatas itu dapat menerimanya melalui kehidupan kita, orang-orang yang telah percaya kepadanya. Biarlah kiranya renungan atau santapan di hari Minggu ini bisa menjadi berkat bagi semua saudara sahabat dimanapun menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.